Oke, baiklah pemirsa, saya Ridwan Sukma Saputra yang kerap dipanggil Bang DJ di Ridwan Buffy ya. Di YouTube biasanya Anda mungkin mengenal dengan namanya RTV Channel. Sekarang akan saya beri panduan kepada Anda mengenai seputar bagaimana cara mengecek harddisk kita itu masih bagus atau tidak, ada bit sector atau tidak, atau bahkan kita mengecek umur harddisk kita tinggal beberapa saat lagi gitu ya. Nah, oke, saya sudah mempunyai dua software yang sudah terinstall di sini. Yang pertama di sini saya akan perkenalkan dulu kepada Anda. Software pertama yaitu bernama di sini ada HDD Tune Pro. HDD Tune Pro ya. Jadi di software ini kita dapat melihat dari namanya saja sudah terlihat yaitu HDD Tune Pro. Kemudian yang kedua di sini ada HDD Health yaitu untuk kesehatan. Nah, di mana nanti kita dapat mengecek suhu, RPM segala macam di bagian harddisk ini. Oke, langsung saja saya akan buka HDD Health. Perlu diingat, ketika kita membuka dia akan muncul langsung ke sistem try. Ya, langsung saya buka saja di sini. Oke, inilah tampilan dari softwarenya, saudara-saudara. Jadi dari software ini kita dapat melihat kondisi harddisk kita. Mungkin yang sekarang di sini kondisi harddisk kita yaitu temperaturnya 35%, artinya di sini dingin. Ya, kemudian health atau kesehatan harddisk saya di sini yaitu 100%. Artinya harddisk saya bisa dibilang sehat tentunya. Karena harddisk saya ini kurang lebih sudah berumur 2,5 tahun. Oke, kemudian di sini ada tertera manufaktur dari perusahaannya. Saya membelinya Western Digital. Kondisinya di sini yaitu bagus ya, sangat bagus malah, excellent 100%. Oke, baiklah, langsung saya jelaskan ke menunya sangat sedikit. Di sini saya menggunakan software ini versi gratis ya. Zaman saya mendownload waktu itu masih versi beta. Tapi ketika Anda ingin membelinya software tersebut, Anda harus memasukkan di sini kode untuk digunakan sebagai komersialisasi. Jika digunakan bukan untuk rumahan seperti saya ini. Oke, berikutnya langsung saya masuk ke bagian partisi. Jadi di sini kita bisa melihat ya berapa partisi yang sudah saya gunakan. Jadi bukan semakin kesini dia semakin penuh, tapi kalau semakin kesini atau semakin merah itu semakin penuh, kebalikannya. Oke, ini dinamakan dengan HDD Health, harddisk untuk mengatur kesehatan. Di sini sistem sudah terlihat ya, sudah jelas, yaitu saya menggunakan di sini yaitu sistem komputer dengan menggunakan spek prosesor seperti ini. Oke, kemudian di sini langsung saja saya akan menggunakan smart attribute-nya. Langsung saya cek di sini. Jadi yang pertama kita masuk menu option tadi, menu drive, kemudian smart attribute. Oke, di sini ada 3 tampilan ya, ada value, nilai yang sedang aktif, threshold yaitu ambang batasnya. Kemudian di sini ada worse yaitu buruk artinya. Baiklah, di sini ada namanya raw rate error data. Di sini nilai saya akan contohkan cara membacanya. Nilai di sini 200, ambang batasnya 51. Kemudian di sini worst-nya 200. Berarti kondisinya masih bagus ya. Kemudian di sini spin up time. Kemudian value atau nilainya 159 dan threshold-nya 200, ambang batasnya. Kondisi buruknya yaitu 157, berarti masih bagus. Oke, kemudian untuk yang lain-lain di sini sama, saya akan jelaskan sedikit saja. Start count ini artinya posisi harddisknya. Kemudian ada seek error rate jika dia mencari kerusakan. Di sini kondisinya dalam keadaan bagus ya. Jika value dan ini dia sama, itu artinya dalam keadaan yang bagus. Kemudian di sini ada calibration dan segala macam untuk menunya. Temperatur di Celsius, value-nya di sini maksimal 108, suhu minimalnya 0 derajat, dan di sini kondisinya 102 yaitu dalam keadaan kondisi masih bagus dan seterusnya. Oke ya, ini cara membacanya. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini semakin mendekati angka ini maka otomatis semakin bagus hasilnya. Berikutnya di sini ada namanya extended info, yaitu info tambahan dari harddisknya. Oke, pemirsa, kita lihat di sini drive model yaitu jenisnya. Atau di sini kode pabriknya biasa ada Seagate, Samsung, Maxtor, Western dan sebagainya. Kapasitas yang saya gunakan di sini 160,0 GB. Dan yang lain-lainnya di sini ada ATA software reset yang sedikit demo ini direct mode access ya. Kemudian ini large block access dan sebagainya. Jadi saya hanya menjelaskan di sini harddisk kita support atau enggak.
ATA software reset ini jika kita menggunakan software reset ATA atau IDE itu paralel ya, tidak support di sini, tidak dibolehkan. Kemudian di sini ada beberapa lagi yang penting, ada namanya PIO. PIO untuk transferan di sini menggunakan mode 4, yaitu untuk sangat cepat ya, data SATA. Kemudian di sini satuannya nanosecond karena sangat kecil sekali untuk mengaksesnya. Kita lihat lagi ke bawahnya ada smart fitur. Smart fiturnya dihidupkan. Jika tidak hidup maka Anda bisa mengeceknya di BIOS. Kemudian di sini ada device reset command, tidak support, berarti tidak bisa hard disk ini di reset memory case-nya. Write case-nya support enable biasanya berukuran 2 sampai 8 MB jika hard disk berukuran di bawah 320 GB. Write buffer command ini biasanya sangat berguna sekali jika kita melakukan copy paste dan untuk melakukan pemburningan data DVD atau DVD dalam jumlah yang besar. Kemudian di sini ada advanced power feature sheet-nya tidak support. Kemudian di sini ada standby-nya, jika di standby-nya kita mematikan hard disk-nya support, namun di sini di BIOS saya belum saya ubah menjadi enable ya. Jadi ketika ini dia kondisi CPU juga masih menyala tentunya. Kemudian di sini ada lagi, kita lihat lagi ya. Ke bawah media errornya juga ditampilkan, jadi ketika ada pesan error pada hard disk atau blue screen otomatis akan tercatat ya apakah hard disk tersebut error atau tidak. Kemudian di sini ada DMA antrian extended command tidak support. Kemudian untuk yang bagian bawah ini ada namanya, kita lanjutkan ya di sini ya, beberapa banyak yang supportnya di sini. Kemudian ini ada powernya, kita menggunakan mode 1 yaitu dengan urutan kabel data 12 volt, ground, 5 volt, ground urutannya. Kemudian ada maksimum RMS, ini root mean square, artinya di atas rata-rata dia menggunakan arus yaitu sangat kecil sekali, yaitu 56 mA per kinerjanya. Oke, saya rasa untuk pengenalan extended drive information ini cukup ya. Nah, kemudian di sini ada option di menu file, langsung saya jelaskan sedikit. Di sini ada dua macam untuk menjelaskan fungsinya, yaitu ada start HDD halt when Windows is logged on. Artinya setiap komputer hidup dia akan langsung muncul dan biasanya ada di sini. Nah, cukup kita letakkan seperti ini dan dia akan tampil menunya. Kemudian ada di sini Windows Startup juga sama. Jadi setiap dia ngebuka dia langsung menampilkan jendela seperti ini untuk memberikan kondisi hard disk kita apakah masih baik atau tidak ya tentunya. Oke, kemudian di sini ada alert, ada beberapa suara, contohnya di sini. Seperti ini jika ada pesan, bahkan kita bisa menggunakan pesan email tentunya jika saya aktifkan. Ini mungkin ada beberapa fitur yang tidak dapat, ini biasanya di fitur Pro tentunya ya. Oke, kemudian di sini baiklah, di sini ada namanya help topic, jadi Anda bisa mencari di sini helpnya ya. Jadi Anda bisa mencari helpnya, bisa connect internet seperti saya tadi, ataupun Anda bisa mencari penggunaan mengenai teknik info mengenai HDD halt itu sendiri. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan versi 3,3 ya, masih beta, dan di sini build 220. Oke. Cukup materi dari saya mengenai HDD halt, semoga ini bermanfaat. Bagaimana Anda mewaspadai kondisi hard disk Anda jika kondisi hard disk Anda ternyata kesehatannya sudah memburuk di bawah 25%, segera backup data Anda, dan kalau bisa segera ganti hard disk Anda dengan hard disk yang baru. Oke, sekian dari saya, jangan kemana-mana dulu, masih tetap di channel RTV, karena saya akan menjelaskan sama Anda nanti di tutorial edisi kedua, yaitu mengenai penggunaan HDD Tool Pro. Apa sih HDD Tool Pro? Kita simak setelah jeda iklan berikut ini.